Sahabat, dunia seni selama ini salah diartikan. Dunia seni acap kali didefinisikan bergantung kepada karya seniman-seniman kaum pria di Eropa sana. Padahal para wanita juga sudah berkarya sejak lama, juga mewarnai dunia seni. Ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang bias gender selama ini dalam mendefinisikan dunia seni. Ini pernyataan dari Gloria Steinem, seorang jurnalis dari Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai seorang aktivis hak-hak kaum perempuan. Gloria mengkritik tren dan suasana dunia seni tidak hanya di Eropa tapi juga di Amerika Serikat yang terlalu banyak mengabaikan dan melihat secara tidak equal para seniman-seniman perempuan atau para seniwati. Ini kutipan yang kuat untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-44. Setiap hari Kamis, Satu Pena membuat diskusi ini. Topiknya kali ini soal perempuan dan seni, dan yang berbicara sahabat kita Ibu Indah Citraninda Nur Hadi. Kita tahu Ibu Indah ini ia juga mengurus dan bertanggung jawab, juga desainernya dari Cemara 6 Gallery Museum. Peran saya menukik lebih jauh, meletakkan konteks perempuan dan seni dalam perspektif social origin di dunia dan dalam sejarah secara umum, kapankah kebangkitannya dan contoh-contoh puncak karya mereka. Kita mulai dari slide ini. Ini sebuah lukisan di batu yang terjadi di era prehistorik era, kira-kira 12.000 tahun yang lalu. Disebut ini Gwion rock painting yang ditemukan di Australia. Banyak sekali ditemukan lukisan-lukisan di gua sejenis ini yang sudah terjadi sejak yang orang sebut prehistoris, sebelum ditemukannya dunia tulis-menulis. Yang menarik adalah para arkeolog dan juga para antropolog melakukan studi khusus kepada begitu banyak lukisan gua-gua, dan mereka menyimpulkan bahwa 75% lukisan jenis ini sebenarnya dibuat oleh kaum perempuan. Jadi kita lihat keterlibatan kaum perempuan dalam dunia seni sudah terjadi bahkan 12.000 tahun yang lalu. Itu era prehistorik, ketika para suku-suku di sana, kaum laki-laki berburu, mencari makanan, mencari mangsa. Kaum perempuan tinggal di rumah, tinggal di goa saat itu, dan umumnya banyak sekali waktu luang mereka, dan disitulah mereka berkarya, disitulah mereka berseni, dan yang acap kali tertinggal sampai era ini adalah karya mereka di goa-goa. Jadi jangan abaikan ini, bahwa kaum perempuan sudah terlibat di dunia seni bahkan sejak 12.000 tahun yang lalu. Namun sejak dulu kala hingga abad 19, peran perempuan dalam dunia seni diabaikan dan tidak ditonjolkan. Mengapa demikian? Karena kita memasuki satu kultur yang didominasi oleh kaum pria, kaum laki-laki,
Dan merekalah yang menjadi naratornya, merekalah yang membuat narasinya, merekalah yang melakukan analisa, menyajikannya kepada publik. Dan karena saat itu terjadi kultur yang bias gender, didominasi oleh kaum laki-laki, maka peran perempuan diabaikan. Bahkan juga ini tercatat di Western Canon. Western Canon ini katakanlah satu kumpulan karya seni yang dianggap bernilai tinggi di dunia barat sana sebelum abad 19. Ini juga dianggap mengabaikan seniman perempuan karena isi dari Western Canon itu umumnya adalah karya para seniman kaum pria dan kaum wanita diabaikan. Mengapa demikian? Karena saat itu memang masih dikuasai oleh kultur laki-laki patriarkal, dan naratornya, pemberi narasi dari kisah-kisah sejarah lukisan ini juga masih kaum laki-laki. Sejarah kemudian berubah, terjadi di abad 19. Seniman wanita mulai tampil ke permukaan, mulai dilihat, mulai dicatat, mulai dipublikasi karena 3 sebabnya. Pertama, semakin banyaknya wanita terdidik yang bersekolah tinggi sejak abad 19 itu, dan mereka pun akhirnya juga ikut menjadi narator, ikut mengkisahkan, ikut menganalisis, dan ikut mempublikasi apa yang mereka ketahui ke publik luas. Nah, ketika naratornya kaum perempuan, mereka pun memberi tempat yang layak kepada juga seniman-seniman kaum perempuan. Juga yang penting di era itu, lahirnya gerakan feminisme yang juga abad 19. Dengan sendirinya gerakan ini secara sadar ingin menonjolkan, ingin menampilkan peran-peran wanita yang selama ini disembunyikan, ingin mengangkat karya-karya seniman kaum perempuan yang selama ini diabaikan. Saya acap kali menggunakan kata perempuan dan wanita bolak-balik karena saya menganggapnya itu pengertian yang sama-sama mengalami satu perubahan makna untuk menghargai dunia perempuan. Dan sebab ketiga adalah akibat dari 2 ini, wanita terdidik, perempuan terdidik, dan lahirnya gerakan feminisme, semakin banyak kaum perempuan yang berkarya, sehingga tak bisa lagi mereka diabaikan. Mereka pun juga sekarang memiliki para ahlinya, memiliki naratornya. Jadi abad 19 inilah yang menjadi turn, yang menjadi pembalikan peran yang lebih menghargai kaum wanita. Nah, kita sekarang masuk ke dalam contoh karya puncak dari kaum perempuan di dunia seni hingga kini, baik di dunia seni lukis, sastra, musik, atau film. Saya tampilkan beberapa saja untuk contoh. Pertama adalah Frida Kahlo. Ia dari Meksiko, lahir 1907 sampai 1954. Ia seorang pelukis. Ini salah satu puncak-puncak karya yang ditampilkan oleh seorang pelukis perempuan. Yang terkenal karyanya berjudul Self Portrait yang dibuat tahun 1940. Lengkapnya berjudul Self Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird. Di tahun 1940, ini foto wajahnya sendiri yang ia lukis. Dan khas dari Frida ini adalah ia sertakan di sana berbagai bentuk-bentuk hewan. Kadang-kadang adalah itu jenis burung tertentu, kadang-kadang kucing hitam, kadang-kadang itu juga harimau, macan, berbagai hal ia letakkan dalam lukisannya. Para ahli mengatakan bahwa inilah satu gerakan simbolisme, bahwa hewan-hewan itu sebenarnya mengekspresikan satu simbol dari insting primitif manusia. Karena Frida Kahlo ini diketahui banyak sekali yang menyimpan emosi-emosi terpendam yang meledak, yang kadang-kadang sangat berbeda dengan konvensi dan suasana batin
di eranya. Nah, ini legasi dari Frida Kahlo, bahwa ia dikenang sebagai wanita dengan disability yang mampu berkarya puncak dengan karakter karya simbolisme. Saya pernah membaca biografinya dan juga menonton filmnya. Pernah satu masa ia menghadiri pameran lukisannya dengan ditandu karena badannya mengalami cacat, baik karena polio sejak kecil ataupun tabrakan kecelakaan dari mobil, sehingga ia hanya bisa berbaring, sehingga ia ditaruh di tandu dan ia digotong rame-rame menuju kepada ruang pameran, dan kemudian dibantu untuk didirikan. Ia melihat pamerannya sambil ia terbaring di satu tandu yang dibalik sedemikian rupa, dan para pengunjung tepuk tangan melihat betapa seorang wanita yang disable seperti ini, tapi ledakan kreativitasnya tak kunjung henti, sehingga ia menempati posisi khusus di dunia seni rupa. Hal lain yang juga penting kita angkat di sini adalah Doris Lessing. Ia dari Inggris, lahir 1919 sampai 2013, dan ia seorang sastrawan. Tadi seorang pelukis, sekarang seorang sastrawan, sama-sama kaum perempuan. Nah, ini salah satu karya terbaiknya adalah novel yang berjudul The Grass is Singing, yang ia buat diterbitkan di tahun 1950. Ini kisah konflik rasial di Rhodesia yang sekarang ini menjadi Zimbabwe. Ia ceritakan di sana berbagai konflik isu rasial, isu sosial di mana hierarki masyarakat terjadi berdasarkan warna kulit. Namun tidak hanya isu sosial yang diceritakan, tapi juga ia gali di sana satu suasana psikologis, mental disorder, kekecewaan, harapan, mimpi-mimpi dan ilusi dari tokoh-tokohnya itu. Nah, legasi dari Doris Lessing adalah ia menerima Nobel Sastra yang tertua ketika usianya 88 tahun, lebih 5 bulan. Inilah tokoh yang sampai hari ini paling tua menerima hadiah Nobel, dan dia pun dikenang membawa satu karakter dalam genre sastra yang menggali isu-isu sosial, tapi juga dengan satu kedalaman psikologis para tokohnya. Nah, ini contoh yang lain adalah Aretha Franklin. Ia dari Amerika Serikat, hidup di tahun 1942 dan wafat tahun 2018. Saya carikan dulu catatan yang penting mengenai Aretha Franklin ini. Ia seorang penyanyi, seorang musisi. Jika tadi adalah pelukis, lalu sastrawan, Aretha Franklin ini adalah seorang musisi. Kita lihat di sini apa yang menjadi karyanya. Ia sudah menciptakan 38 album dengan genre soul music, gospel, dan blues. Dan ia dianggap juga satu legacy yang ia punya di sini adalah ini legasinya itu. Ia menerima 18 Grammy Award dan dianggap the mother of soul music. Sebagaimana tadi kita lihat di Frida Kahlo dan juga dari Lessing tadi yang juga sastrawan, sekarang ini adalah Aretha Franklin dari musisi. Ia pun membawa legasi yang begitu kuat di dunia musik, dianggap sebagai the mother of the soul music, dan mendapatkan 18 Grammy Award. Ini salah satu penerima Grammy Award, hadiah tertinggi di musik seperti Nobel di sastra, yang diterimanya berkali-kali. Ada satu momen yang sangat penting di sini, tahun-tahun terakhir di hidupnya. Ia tampil dalam satu panggung yang disaksikan saat itu oleh Presiden Obama dan istrinya, dan ia tampil begitu meledak, kuat sekali, mengharukan sekali. Kita dengar sama-sama ini yang kita bisa lihat dalam sejarahnya itu. One Aretha Franklin.
Kita lihat Obama meniti air matanya. Sengaja saya tampilkan agak lama untuk menunjukkan begitulah legasi dari kaum perempuan di dunia seni, bahkan di seni suara, di musisi. Aretha Franklin begitu mempesona, harismatik, menampilkan suaranya dan bisa membuat Presiden Amerika Serikat menetes air matanya. Jadi sahabat, demikianlah kita melihat bahwa sekarang ini telah terbuka era datangnya para seniman-seniman kaum perempuan, dan gerakan kesetaraan tak hanya terjadi untuk dunia politik, dunia ekonomi, tapi juga sekarang sudah memasuki panggung seni, baik di bidang lukisan, di bidang sastra, film, musik. Kaum perempuan telah datang memberikan warna yang setara dengan kaum laki-laki. Salam.